Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan selalu ya. Jumpa lagi dengan Kak Hani dalam video pembelajaran matematika. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang kedudukan dua buah garis dan perbandingan segmen garis. Disimak baik-baik ya adik-adik, dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya agar dapat mencatat apa yang kakak sampaikan. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kakak mau bertanya nih, pernahkah adik-adik melihat marka jalan? Sesuatu yang berwarna putih membentang di atas permukaan jalan seperti ini. Marka jalan berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan arus lalu lintas. Nah, adik-adik, marka jalan adalah salah satu contoh dari sekian banyaknya contoh garis yang dapat kita temui di kehidupan nyata. Nah, bagaimana jika tidak ada garis? Maka akan muncul ketidaksempurnaan sebuah bentuk, karena garis memiliki peran yang sangat penting di kehidupan nyata. Bahkan tulisan yang kita buat tidak akan lengkap tanpa adanya garis, karena sebuah bentuk berasal dari coretan dasar seperti titik dan garis. Lalu apa sih Kak garis itu? Untuk lebih mudahnya, ingatkah adik-adik saat masih belajar menulis? Saat itu kita menghubungkan titik-titik yang disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah huruf ataupun sebuah angka. Titik-titik tersebut merupakan bagian-bagian dari sebuah garis adik-adik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa garis merupakan kumpulan dari titik-titik yang saling berdekatan dengan ujung yang tak terhingga. Dalam menyebutkan sebuah garis terdapat dua cara adik-adik. Yang pertama adalah memberi nama sebuah garis dengan menyebutkan dua titik yang dilalui oleh garis tersebut dengan dua huruf kapital, seperti pada gambar berikut adik-adik. Perhatikan gambar di samping adik-adik. Terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B yang dilalui oleh sebuah garis, sehingga kita dapat menyebutkan nama garis tersebut yaitu garis AB. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menyebutkan nama garis dengan huruf kecil, seperti gambar berikut. Terdapat sebuah garis dengan simbol huruf kecil H, sehingga garis tersebut adalah garis H. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan kedua panah yang ada pada kedua ujung garis H tersebut. Panah tersebut menandakan bahwa kedua ujung dari garis H tersebut tak terhingga. Lalu bagaimana Kak jika hanya ada satu ujung garis yang tak terhingga? Maka garis tersebut disebut sebagai sinar garis dan akan menjadi seperti ini adik-adik. Coba diperhatikan gambarnya. Gambar tersebut adalah gambar dari sinar garis AB, karena garis tersebut melalui kedua titik, yaitu titik A dan titik B. Disebut sinar garis karena garis tersebut memiliki satu titik ujung dan ujung lainnya membentang tak terhingga. Lalu bagaimana Kak jika kedua ujung garis tersebut terbatas? Maka garis tersebut bukan lagi sinar garis adik-adik, melainkan garis tersebut adalah ruas garis AB. Disebut ruas garis karena garis tersebut dibatasi oleh dua titik ujung dengan titik yang berbeda, yaitu titik A dan titik B. Nah, ruas garis biasanya dapat kita jumpai di
bangun datar segitiga, bangun datar segi 4, dan bangun datar lainnya. Bahkan kita dapat menjumpainya di bangun ruang seperti kubus, prisma, balok, dan yang lainnya. Seperti gambar berikut. Adik-adik perhatikan gambar segitiganya. Terdapat 3 ruas garis, yaitu ruas garis AB, ruas garis BC, dan ruas garis AC. Begitu juga pada gambar kubus. Contoh dari ruas garis yang terdapat pada bangun ruang kubus tersebut adalah dapat kita lihat ruas garis AB salah satunya. Nah, setelah kita mempelajari konsep dasar dari sebuah garis, sekarang kita akan mempelajari hubungan dari 2 buah garis. 2 buah garis akan membentuk suatu hubungan. Yang pertama, garis tersebut saling sejajar. Yang kedua, garis tersebut saling berpotongan. Yang ketiga, saling berimpit. Dan yang keempat, garis tersebut saling bersilangan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang garis yang saling sejajar. Jika kita letakkan 2 buah garis seperti ini adik-adik, maka 2 buah garis tersebut saling sejajar. Dikatakan saling sejajar karena 2 buah garis tersebut terletak pada bidang datar yang sama dengan jarak yang sama. Artinya, jika kita perpanjang kedua garis tersebut, maka tidak akan ada titik potongnya adik-adik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep 2 buah garis yang saling sejajar dapat kita temui dalam dunia kereta api. Adik-adik perhatikan rel kereta api pada gambar berikut. Kita anggap rel kereta api yang lurus tersebut adalah sebuah garis, sehingga 2 rel kereta api tersebut saling sejajar karena rel tersebut terletak pada satu bidang datar yang sama dengan jarak yang sama. Lalu hubungan 2 buah garis yang kedua yaitu 2 buah garis yang saling berpotongan. Jika kita letakkan 2 buah garis seperti ini, maka 2 buah garis tersebut saling berpotongan adik-adik. Kita perhatikan gambar tersebut adik-adik. Garis G memotong garis H di titik A. Titik A adalah titik potong hasil perpotongan garis G dan garis H di bidang datar yang sama. Nah, konsep 2 buah garis yang saling berpotongan dapat kita temui pada saat kita membuat layang-layang adik-adik. Ketika kita menyusun bilah bambu layang-layang seperti ini, maka akan membentuk hubungan 2 buah bambu yang saling berpotongan. Contoh lain yang dapat kita temui di kehidupan nyata terdapat pada perempatan jalan raya. Seperti berikut adik-adik. Nah, itu adalah titik potong dari konsep hubungan 2 buah garis yang saling berpotongan yang dapat kita temui di kehidupan nyata pada perempatan jalan raya. Kemudian yang ketiga, hubungan 2 buah garis yang saling berimpit. Jika kita letakkan 2 buah garis seperti ini, maka kedua garis tersebut saling berimpit adik-adik. Konsep 2 buah garis yang saling berimpit dapat kita temui di kehidupan nyata pada jam dinding yang menunjukkan pukul 12. Kita perhatikan gambar berikut. Jarum jam kecil dan jarum jam besar saling berimpit dan menunjukkan pukul 12. Itu adalah contoh dari garis yang saling berimpit dalam kehidupan nyata. Lalu hubungan yang keempat, kita terlebih dahulu perhatikan gambar yang ada pada layar adik-adik. Ini adalah gambar bangun ruang kubus yang kita beri nama kubus A, B,
ABCD bersilangan dengan garis CG pada bidang EFGH. Nah, kedua garis tersebut saling bersilangan pada bidang yang berbeda dan kedua garis tersebut tidak saling sejajar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemui konsep dua buah garis yang saling bersilangan pada jembatan layang adik-adik. Kita perhatikan gambar jembatan layang berikut. Satu jembatan melintang dari arah utara dan jembatan lainnya melintang dari arah timur. Itu adalah konsep dari dua buah garis yang saling bersilangan dalam kehidupan nyata. Nah, adik-adik, sekarang kita memasuki pembahasan mengenai perbandingan segmen garis. Kita langsung saja. Sebuah garis dapat dibagi menjadi n bagian yang sama panjang dengan perbandingan tertentu. Kita perhatikan gambar berikut. Terdapat ruas garis PQ dan ruas garis QP. Kedua ruas garis tersebut, PQ dan QP, adalah dua buah ruas garis yang besarnya sama. Karena keduanya merupakan himpunan titik-titik yang sama, sehingga kita dapat menuliskannya seperti berikut. PQ sama dengan QP. Jika pada ruas garis PQ dan ruas garis QP kita sisipkan satu titik, yaitu titik O seperti berikut, maka akan menghasilkan dua ruas garis, yaitu ruas garis PO dan ruas garis OQ. Jika berlaku PO sama dengan OQ, maka kita telah membagi ruas garis PQ menjadi n bagian dengan sama panjang, sehingga O merupakan titik tengah dari ruas garis PQ atau QP dengan perbandingan 1:1. Kita juga dapat membagi ruas garis PQ, membaginya menjadi beberapa segmen garis. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa segmen garis berikut. Pertama, kita perhatikan segmen garis AB. Panjang AB sama dengan 2 satuan panjang. Panjang CD sama dengan 6 satuan panjang. Dan panjang EF adalah 4 satuan panjang. Sehingga dapat kita peroleh perbandingan segmen garis AB dan segmen garis CD sama dengan 1:3. Dan kita dapat menuliskannya seperti berikut adik-adik. AB banding CD sama dengan 1:3. Atau kita juga dapat menuliskannya dengan 3AB sama dengan CD. Perbandingan segmen garis AB dan segmen garis EF sama dengan 1:2. Atau dapat kita tulis seperti berikut. 2AB sama dengan EF. Selanjutnya, perbandingan segmen garis CG dan segmen garis CD sama dengan 1:3. Atau dapat kita tulis seperti 3CG sama dengan CD. Baik, kita telah sampai di akhir pembelajaran. Jika ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini, dan adik-adik juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lainnya. Baik, cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran yang lainnya ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.